Halo teman-teman pecinta aglonema, kali ini saya ingin sharing pengalaman. Ini tentang keresahan yang sering diungkapkan ya pada saya. Sudah lama merawat aglonemanya, tapi kok nggak beranak-beranak. Nah, bagaimana kita bisa membuat aglonema dalam kondisi seperti itu, tetapi tetap bisa panen berkali-kali. Saya punya tanaman aglonema Madam Suroyo. Madam Suroyo adalah karya Bapak Gregory Garnadi Hambali. Kalau teman-teman sudah pernah nonton di video-video saya sebelumnya, pasti tahu ya, Madam Suroyo adalah aglonema yang menjadi salah satu favorit saya. Kenapa? Karena warnanya yang kalem, yang menawan, ya kan? Kalau saya menyebutnya kemewahan dalam kesederhanaan. Tetapi bukan hanya itu saja. Madam Suroyo itu punya kelebihan, dia itu produktif. 2 bulan yang lalu saya misah anakan. Ini anakannya saya pisah pada tanggal 4 Desember 2021. Nah, berarti sekitar 2 bulan 2 minggu ya. Ini kenapa saya pisah? Karena Madam Suroyo ini bonggolnya terlalu panjang. Nah, silahkan teman-teman nonton sebelumnya, episode sebelumnya ya. Aglonema yang berbatang panjang kalau tidak diremajakan bisa menjadi bom waktu. Saya pisahnya dalam kondisi masih bertaring, yaitu bertaring 2, dan saya pisah mengikutkan bonggol indukan beserta akar yang masih aktif. Seperti pada post weight itu. Nah, post weight teman-teman bisa lihat kan bagaimana saya memotong benar-benar nggak ada daunnya ya, masih dalam bentuk taring. Aman nggak mas kalau dipisah dengan masih taring begitu? Ya ini aman. Buktinya Madam Suroyo ini bisa tumbuh dengan bagus. Dan ini contoh ya, ini anakan samping itu daunnya lebarnya sama dengan indukannya. Ya kan, kalau dari bonggol itu kan kecil ya, kayak mulai dari awal. Nah, bisa dikatakan produktif kenapa? Lah ini 2 bulan 2 minggu saya pisah. Nah, ini dia. Ini sudah muncul lagi taring di nyembul di atas media tanam, ya kan? Wah, ini menunjukkan kalau Madam Suroyo memang produktif. Kalau teman-teman pengen memelihara aglonema yang produktif, pilihlah aglonema yang memiliki karakter mirip Madam Suroyo ya. Cepat sekali menumbuhkan anakan. Lalu bagaimana kalau kita merawat tanaman yang memang karakternya tidak seperti Madam Suroyo misalnya? Nah, saya contohkan ini, Mahaseti saya ini, itu sudah saya rawat tuh hampir 2 tahun. Belum pernah sekalipun itu beranak, padahal bonggolnya panjang ya kan. Makanya seperti yang saya sarankan pada video-video saya sebelumnya, untuk aglonema yang berbatang panjang, salah satu cara meremajakannya yakni dengan melakukan potong bonggol bawah. Dan ini yang saya lakukan pada Mahaseti saya ini. Karena sulit beranak ya, akhirnya saya lakukan potong bonggol bawah. Selain untuk tujuan peremajaan, dilakukan pemotongan bonggol bawah, dari situlah lahirlah keturunan baru. Nah, ini seperti saya contohkan, ini dari hasil potongan bawah, bonggol bawah ini muncul keturunan baru, dipotong pada tanggal 8 November 2021. Ini dia, cantik ya. Dan hingga sekarang induknya belum menghasilkan keturunan baru. Nih lihat, tetap adem ayam aja, nggak ada tunas yang muncul dari permukaannya. Nah, supaya cara itu aman, teman-teman bisa melakukan itu saat repotting. Ya, ini kan repotting jaraknya itu kan sekitar 6 bulan sekali ya. Sekaligus teman-teman bisa menikmatin dulu keindahan aglonemanya ya kan. Bisa dinikmatin keindahannya ya udah 6 bulan sekali. Jadi pas saat repotting, mau repotting, wah ini belum beranak nih ya kan. Sekalian saja dilakukan potong bonggol bawah untuk menghasilkan keturunan yang baru.
Tetapi ada cara yang lebih cepat. Sekiranya gini, wah saya pengen jadi petani mas. Ya namanya petani itu ya pengen cepet lah. Memperbanyak tuh biar cepet. Nah, kalau saya melakukannya dengan cara melihat hasil dari bonggol bawah tadi. Ini misalnya ya, ini kan Mahaseti tadi. Ini ya, Mahaseti kan saya potong tanggal 8 November 2021. Nah, seperti video saya sebelumnya itu setiap bonggol yang dipotong itu sekitar 2-3 bulan. Nah, ini sudah 3 bulan, ini sudah daunnya membuka. Nah, cirinya daun membuka. Daun membuka artinya indukannya sudah siap untuk dilakukan potong bonggol lagi, potong bonggol bawah, ya kan? Kita lihat dulu Mahasetinya. Mahasetinya udah kondisi sehat nih, seger, nggak ada masalah. Ini siap dilakukan potong bonggol bawah. Tetapi, nah, saya lihat lagi. Di episode sebelumnya saya juga pernah bilang ya, sebelum melakukan repotting atau pemotongan itu kita lihat daun barunya. Daun barunya ini bagaimana kondisinya. Kalau daun barunya belum keluar secara full, ya nanti kalau belum keluar secara full dipotong bonggol bawah atau di repotting, nanti kan daunnya mengecil, nggak bisa lagi dinikmatin. Makanya kita tunggu sampai daunnya benar-benar full membuka. Nah, karena Mahasetinya belum siap dipotong, nah ini saya akan melakukan pada aglonema saya yang ini. Ini dia, ini emerald. Emerald ini mirip banget ya. Di tempat saya juga nggak beranak-beranak ya kayak Mahaseti, ya kan. Kondisi emerald saat ini sedang sehat-sehatnya. Kan seperti yang pernah saya sampaikan, perbanyakan yang baik itu dilakukan saat kondisi tanaman itu sedang sehat-sehatnya. Daun juga sudah membuka sempurna, ya kan? Nah, makanya siap untuk dilakukan potong bonggol bawah. 3 bulan yang lalu ini sudah saya lakukan potong bonggol bawah, dan tunasnya, anakannya sudah buka daunnya, ya kan? Nah, ini saat yang tepat untuk dilakukan potong bonggol bawah lagi. Nah, sekarang kita akan bongkar sambil akan kita lihat kondisi akarnya seperti apa. Kita lihat. Wah, akarnya gondrongnya gondrong nih. Kita cek. Saya semprot air dulu ya. Nah, ini sudah saya cuci bersih dan kelihatan ya, batangnya panjang ya teman-teman. Akarnya putih, ini saya tanam menggunakan 7 bahan. Ini rencananya akan saya potong tepat di bawah akar yang putih. Nah, ini akarnya putih nih. Ini di sini ya. Saya potongnya di sini persis. Nah, oke. Sekarang kita potong dulu. Cek bersih ya, bersih kondisinya. Ini sudah saya potong bersih ya, dan jadi catatan teman-teman, kalau pemotongan bonggol ini dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang sukanya untuk tani, pengen banyak keturunannya, ya bisa dilakukan rutin 3 bulan sekali. Tapi kalau pengen aman ya 6 bulan sekali saat repotting ya, untuk meremajakan dan supaya tanamannya juga sehat. Lalu ada yang bertanya, Mas, kalau dipotong bonggol bawah terus nanti kapan ini rimbunnya, ya kan? Nah, ini tergantung tujuan awal tadi teman-teman. Kalau memang teman-teman lebih suka melihat tanaman ini lebih sehat, rimbun, tidak banyak anakan, yang penting tuh dia rimbun dan sehat, ya udah, jangan sering-sering melakukan potong bonggol bawah, dilakukan hanya saat repotting saja. Saya contohkan untuk Mahaseti tadi kan ya. Mahaseti ini setelah dilakukan permajaan, lihat daunnya. Dulu itu sempat kutilang loh, kurus tinggi langsing loh. Tapi setelah diremajakan, potong bonggol bawah, ini sehat, segar, daun barunya juga cantik, ya kan? Nah, tadi bonusnya menghasilkan keturunan atau lahir keturunan baru dari potong bonggol tadi. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ini
Tahap selanjutnya adalah dilakukan perendaman ke Neostarter RJ37. Takarannya 5 ml per 1 liter air. Nah, ini kalau tanamannya sehat hanya butuh waktu setengah jam sampai 1 jam saja perendaman. Oke, ini bonggol yang buah dulu. Oke, itu tenggelam ya, itu cuman memang karena kena akar jadi nggak kelihatannya mengambang. Ya harus hati-hati nih. Oke. Nah, sambil menunggu ini, saya ingin menunjukkan satu lagi cara untuk mentreatment tanaman yang sulit sekali beranak bisa menghasilkan keturunan. Kalau tadi perlu pakai cara membongkar, kalau ini nggak perlu membongkar. Nah, ini dia. Ini pancawati saya ya. Wah, pancawati saya kalau diseok jadi warnanya seperti ini, unik nih. Ya kan? Pancawati saya ini sudah beberapa waktu lama itu kok nggak beranak-beranak. Akhirnya saya lakukan treatment ini, yakni culik induk. Saya nggak perlu membongkar di sini, hanya saya potong aja indukannya, lalu saya tanam sendiri di sini. Treatment pada tanggal 18 Januari 2022. Sudah 1 bulan lebih 2 hari dan begini hasilnya. Untuk induknya ya sehat, sementara untuk bonggol bawahnya nih taringnya sudah bermunculan. Biasanya nanti 2 atau 3 bulan lagi sudah muncul, daunnya kelihatan dan membuka. Treatment ini mudah karena nggak perlu bongkar-bongkar pot ya, tetapi lebih riskan atau bahaya karena kita potong bonggol, kita potong indukannya dan kita tanam itu tanpa menyertakan akar, ya kan berisiko sekali. Makanya kalau teman-teman pengen aman ya tetap bagaimanapun caranya ketika mau dilakukan culik induk disertakan akar walaupun sedikit ya untuk indukannya. Contoh yang lain ini malah pada aglonema yang sering dikeluhkan para bunda-bunda ya. Saya sendiri waktu awal-awal juga gitu. Beli satu mahal 350.000, seminggu mati. Beli satu lagi 350.000, mati lagi. Akhirnya saya beli 10 itu, masih inget ya. Ini dia contohnya ada pada Suksom Caipong. Katanya sulit kan ngerawatnya. Lah ini saya culik induk pada tanggal 18 Januari 2022. Ini sama ya tanggalnya ya. Ini tanggalnya sama. Nah, ini saya tanam di sini. Bonggol bawahnya sudah muncul 3 tunas nih. 1, 2, 3. Sementara yang ini sehat, segar, ya kan, dan barunya juga mau muncul. Ini menunjukkan sudah sehat, kondisi sehat. Contoh lainnya yang saya tidak perlu membongkar yakni Red Panama. Ini dia. Ini hasil dari potongan bonggol bawah culik induk ya. Nah, ini kita cek tanggalnya aja. Tanggalnya 28 November 2021. Ini juga 28 November 2021. Nah, ini tinggal potong aja. Nah, ini ditanam di sini. Ini tumbuh sehat. Nih daun barunya kelihatan. Ya kan? Nih. Untuk aglonema yang bisa diculik induk ya atau di treatment seperti tadi tanpa membongkar, itu contohnya ini. Ini Sartika ini, lihat potnya panjang gitu kan. Dia batangnya panjang dan dah kelihatan. Semisal ini tinggal dipotong gitu kan. Ini ditanam sendiri, ini biarkan saja. Nanti biasanya akan berhasil. Tetapi untuk Sartika ini sekarang belum bisa saya potong ya. Ini lihat. Ini belum full, keluarnya belum full, makanya saya belum bisa melakukan treatment tersebut untuk Sartika.
Demikian teman-teman, cara yang bisa dilakukan untuk aglonema yang sulit beranak, yaitu dengan treatment yang saya tunjukkan tadi. Meskipun memang tidak dari keturunan yang langsung, tapi itu memungkinkan untuk menghasilkan keturunan baru. Terima kasih sudah selalu setia menonton Riman Vlog. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.